Kisah sahabat Nabi Khalid bin Walid, kecerdasan Khalid dalam siasat pengepungan Emesa. Emesa atau yang saat ini lebih dikenal sebagai kota Homs merupakan target dari misi pembebasan Syam yang diamanahkan kepada Abu Ubaidah di masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dan misi itu pun berlanjut hingga masa kekhalifahan Umar bin Khattab, tepatnya setelah berakhirnya pertempuran March Arum dan serangan tak terduga di Damaskus. Kaum muslimin kembali melanjutkan misi ke utara Syam. Dalam misi menuju Emesa ini, terdapat 2 kolom pasukan muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah. Dan pasukan yang dipimpin oleh Khalid adalah yang pertama kali tiba di Emesa. Persiapkan diri kalian untuk situasi yang tak terduga. Tetapi kedatangan Khalid disambut buruk oleh Harps, gubernur Romawi yang memerintah Emesa itu mengerahkan pasukannya untuk menyerang kaum muslimin. Namun serangan dari Romawi itu tak bertahan lama. Harps kemudian menarik pasukannya ke benteng setelah ia melihat kolom pasukan muslimin yang dipimpin Abu Ubaidah tiba mendekat. Kedatangan Abu Ubaidah tampaknya menambah kekuatan pasukan kaum muslimin di Emesa. Harps, apa rencana kita selanjutnya terhadap orang-orang Arab itu? Mereka terlalu kuat untuk kita hadapi saat ini. Sebaiknya kita tunggu pasukan tambahan dari Kaisar untuk membantu kita. Lalu apa idemu setelah ini? Tidak ada pilihan lain lagi selain gencatan senjata dan menawarkan perjanjian damai kepada mereka. Apa maksudmu? Apa kau ingin kita menyerah? Tentu saja tidak, bodoh. Kita hanya perlu berpura-pura berdamai dengan mereka selama menunggu datangnya bantuan. Dan ketika pasukan tambahan itu telah tiba, kita bisa menendang orang-orang Arab itu kembali ke gurun. Perjanjian gencatan senjata akhirnya disepakati oleh kedua belah pihak. Emesa memberikan 10.000 dinar dan 100 jubah, lalu sebagai gantinya kaum muslimin dilarang menyerang kota selama 1 tahun, namun bebas melakukan jual beli di pasar Emesa. Dan hal ini justru disenangi oleh rakyat Emesa, karena barang dagangan mereka banyak dibeli oleh kaum muslimin daripada orang Romawi yang berkuasa. Siasat pura-pura damai yang dilakukan oleh Harps itu juga kemudian diikuti oleh Gubernur Kinasirin dengan melakukan perjanjian gencatan senjata kepada Abu Ubaidah. Lalu pada November 635 Masehi atau bulan Ramadan 14 Hijriah, kaum muslimin melanjutkan perjalanannya ke beberapa kota lainnya di utara Syam, seperti Hama, Ma'aro, Afamia, dan Shaizar, yang kemudian semuanya menyerah dengan damai. Dan muncul gelombang besar dari penduduk setempat yang tertarik dengan Islam, lalu beriman secara sukarela. Namun situasi mendadak berubah ketika seorang mata-mata kaum muslimin datang membawa kabar buruk. Baru saja mata-mata kita membawa kabar jika saat ini Heraklius telah mengirim pasukan bantuan ke Emesa dan Kinasirin. Kedua kota tersebut sepertinya telah melanggar perjanjian kita. Begitulah sifat orang Romawi, janji mereka tidak mungkin bisa dipegang. Jadi, untuk situasi seperti ini, aku butuh nasihatmu, Khalid. Di antara kedua kota ini manakah yang harus kita dahulukan? Karena selama ini Emesa selalu menjadi pos penyerangan dan benteng pertahanan Romawi, aku khawatir jika kita tidak segera menyelesaikannya, maka akan semakin sulit untuk membebaskan seluruh wilayah utara Syam ini. Jadi menurutku sebaiknya Emesa menjadi tujuan utama kita saat ini. Baiklah, kita putuskan untuk mendahulukan pembebasan Emesa. Pasukan kaum muslimin kemudian meninggalkan Shaizar dan tiba di Emesa. Namun Harps yang kini diperkuat dengan pasukan bala bantuannya telah menghadang jalan Khalid dan menyerang kaum muslimin. Namun dengan cepat Khalid dapat mengatasi serangan tersebut. Hal itu kemudian membuat Harps dan pasukannya melarikan diri dan kembali bersembunyi ke dalam benteng Emesa. Bagaimana ini? Walaupun dengan kekuatan pasukan tambahan, tetapi kita tetap tidak bisa mengalahkan orang-orang Arab itu. Apalagi dengan orang yang bernama Khalid. Siapa sebenarnya dia? Tenang saja, bulan ini kita akan memasuki musim terdingin yang pernah ada. Dan orang-orang gurun itu pasti tidak akan kuat menahan rasa dinginnya suhu di luar. Maka tanpa kita harus bersusah payah sekalipun, orang-orang itu juga pasti akan mati dengan sendirinya. Emesa yang merupakan kota berbenteng yang dikelilingi oleh parit di sekitarnya memiliki beberapa pintu gerbang.
Sekelompok pasukan muslimin telah ditempatkan di depan 4 gerbang selama pengepungan, yaitu gerbang Masdud, kemudian gerbang Tadmur, lalu gerbang Duraib, dan gerbang Hud. Sedangkan Abu Ubaidah dan Khalid sendiri, mereka berkemah di utara samping benteng yang tidak jauh dari gerbang Rastan. Kemudian memasuki bulan Desember 635 Masehi, salju turun dengan tebal menutupi Emesa. Walau di tengah musim dingin yang parah, kaum muslimin masih bertahan di pos-pos pengepungan. Beberapa ada yang menderita flu, namun tidak akan menghentikan perjuangan mereka dan tetap bertahan dalam mengepung Emesa. Pengepungan kemudian berlanjut hingga 2 bulan berikutnya, dan selama itu tidak ada pertempuran atau perlawanan yang berarti, selain tembakan anak panah dari pasukan Romawi yang bersembunyi dari balik benteng. Lalu pada pertengahan Maret 636 Masehi atau memasuki awal bulan Safar 15 Hijriah, di tengah keheningan pagi setelah musim dingin baru saja berlalu, tiba-tiba suasana menjadi ribut ketika Harps bersama dengan 5.000 pasukannya keluar dari gerbang Rastan, melancarkan serangan kejutan kepada kaum muslimin yang lengah. Namun sebelum penderitaan kaum muslimin semakin besar, Khalid dengan pasukannya segera tiba di lokasi pertempuran dan berhasil memukul mundur Romawi kembali ke dalam benteng. Meskipun kaum muslimin tidak mengalami kerugian yang besar, namun serangan kejutan dari Harps itu cukup membuat kaum muslimin dilanda kekhawatiran. Setelah peristiwa serangan kejutan dari Harps, Abu Ubaidah kemudian mengadakan rapat dewan perang pada malam harinya. Kejadian hari ini telah membukakan mata kita semua. Jika selama ini kita kurang waspada terhadap musuh, sehingga munculnya celah yang terbuka untuk menyerang kita. Menurutku orang-orang Emesa ini adalah orang Romawi yang paling berani yang pernah kutemui. Tidak pernah kulihat sebelumnya mereka melakukan strategi bertahan dan menyerang sebaik ini. Apa kamu punya ide bagus untuk menghadapi mereka, wahai Khalid? Ada satu yang aku pikirkan saat ini, yaitu kita buat siasat pura-pura menyerah dan pergi meninggalkan perkemahan menjauh dari Emesa, dan jika Romawi mengejar kita, maka di saat itulah kita lakukan serangan kejutan. Rencana Khalid pun disetujui oleh semua dewan perang, dan pada keesokan paginya, tampak kaum muslimin sedang sibuk mempersiapkan kuda-kuda dan perbekalan mereka untuk meninggalkan Emesa. Orang Romawi yang menyaksikan kejadian itu sangat bersuka cita, karena mereka mengira jika kemenangan sudah berada di tangan mereka. Hei, lihat! Orang-orang Arab itu bersiap untuk meninggalkan Emesa. Aku rasa mereka telah menyadari jika mereka tidak akan mampu melawan kita. Di saat itu semua orang Romawi hanyut dengan kegembiraan mereka, namun tidak untuk Harps. Sebagai seorang bangsawan dan pemimpin pasukan Romawi, dia tidak puas dengan kemenangan yang seimbang. Harps menginginkan kemenangan di perang ini. Maka ia membentuk 5.000 pasukan untuk mengejar kaum muslimin. Dengan ribuan pasukan yang haus akan kemenangan itu, Harps selalu mengejar Khalid dan kaum muslimin yang melarikan diri ke tanah tandus yang jauh dari Emesa. Harps yang sudah terlanjur berkepala besar karena keangkuhannya itu, justru terkejut dengan serangan tiba-tiba dari kaum muslimin yang berbalik arah dan mengepung Harps beserta pasukannya. Kini Romawi masuk ke dalam jebakan Khalid. Siasat pura-pura menyerah dari Khalid itu berhasil mengelabui Harps dan pasukan Romawinya, sehingga kaum muslimin berhasil mengalahkan Romawi dan Emesa pun kembali berpihak kepada Islam sepenuhnya. Sahabat kisah Islami, di balik kisah ini kita bisa menyaksikan betapa cerdasnya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalid bin Walid. Beliau tidak hanya pandai dalam bertarung atau ahli menggunakan senjata dan berkuda, namun juga lihai dalam membuat siasat perang yang tidak mudah ditebak oleh musuh yang paling besar dan paling kuat sekalipun di masa itu, seperti Romawi. Wallahu a'lam bishawab.